Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Fajarati Ningrum, calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 1 Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Desi Ranasari. Beliau adalah guru geografi di SMA Negeri 1 Seputi Banyak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Fajar. Alhamdulillah. Baik, jadi pada hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Ya, sebelumnya nanti saya amati jalannya proses belajar yang Ibu lakukan dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi di kelas. Adapun untuk tujuan diadakan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan mengapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu ya? Siap. Sudah paham ya Bu ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang emang akan saya sampaikan kepada Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, dari RPP atau mungkin modul ajar yang Ibu buat, kegiatan apa yang akan nanti disupervisi? Ketika saya melakukan pembelajaran ya Bu ya, Iya. mungkin tujuan pembelajaran yang akan saya berikan sama biasanya kalau melakukan pembelajaran saya memberikan pertanyaan pematik terkait materi yang akan saya berikan di hari itu. Oke, jadi Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajarannya apa, kemudian diberikan pertanyaan tematik ya Bu ya. Jadi biar kesannya itu tidak langsung ke materi tersebut, tapi kita diberikan seperti kayak gambaran lah ya. Oke, baik. Oke, untuk yang pertanyaan yang kedua, tujuan pembelajaran Ibu beratnya apa? Untuk yang akan saya berikan di minggu besok ya Bu ya, itu terkait tentang objek studi geografi, di mana siswa itu harus mengidentifikasi tentang objek fisik. Objek fisik itu ada objek formal dan objek material. Jadi siswa mampu mengidentifikasi objek formal dan objek material geografi. Oke, baik. Kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya, dari keempat kompetensi guru. Jadi kan ada 4 kompetensi. Itu yang pertama ada pedagogik ya Bu ya, ada profesional, ada sosial, dan ada spiritual. Jadi kompetensi mana yang kira-kira ingin Ibu kembangkan? Kalau menurut saya kompetensi yang perlu saya kembangkan itu pedagogik dan sosial Bu. Oke, jadi pedagogik dan sosial ya Bu ya. Baik, untuk yang pertanyaan berikutnya, dari kompetensi yang ingin dikembangkan itu tadi, bagian mana yang menjadi fokus untuk disupervisi nantinya? Menurut saya model pembelajaran yang akan saya pakai. Jadi model pembelajarannya. Oke, baik. Kemudian untuk yang kelima, dari fokus tersebut, jadi kan tadi Ibu memilihnya model pembelajaran Bu ya. Rencana untuk model pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran tersebut? Saya biasa pakai PBL Bu, Problem Based Learning. Oke, Problem Based Learning. Yang menggunakan kemampuan berpikir nalar kritis siswa. Oh, berpikir kritis. Oke, baik. Kemudian apakah Ibu sudah pernah menerapkan model tersebut dan bagaimana menurut Ibu? Sudah. Menurut saya itu sangat efektif sekali. Karena itu bisa membuat kita komunikatif dengan siswa, melibatkan siswa dengan cara metode diskusi juga kan. Jadi mereka lebih aktif di dalam kelas. Oke, jadi ini udah pernah Ibu terapkan ya. Sudah. Sebelumnya udah pernah Ibu terapkan. Sudah. Dan emang ini sangat efektif sekali ya Bu ya. Oke, baik. Berarti siswanya juga sudah istilahnya nyambung ya Bu ya. Iya, benar sekali. Oke, pertanyaan untuk berikutnya, bagaimana strategi yang sudah Ibu siapkan untuk penerapan model pembelajaran itu nanti? Karena di materi yang akan saya gunakan minggu depan itu adalah objek studi geografi tentang formal dan material. Pada metode pembelajaran PBL itu saya menyuruh atau memberikan tentang fenomena geosfer atau fenomena alam. Jadi mereka di kelas itu untuk diskusinya saya memberikan tugas kepada mereka untuk membentuk sebuah kelompok dan menemukan fenomena alam, kemudian dikaitkan dengan
kelima fenomena geosfer yang dipelajari di materi geografi. Oke, baik. Jadi sudah sangat jelas ya Bu ya. Pertanyaan untuk yang terakhir. Jadi kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut dan di hari apa, mungkin di kelas apa dan jam berapa? Kemungkinan saya lakukan nanti di hari Rabu, Bu. Di hari Rabu pada jam 1.23 yang dimulai pukul 7.00 sampai 9.30 di kelas 10.8. Kebetulan itu adalah kelas saya sebagai wali kelas. Oke, baik. Jadi nanti di hari Rabu jam 1 sampai 3 di pukul 7 di kelas 10.8. Oke, baik Ibu. Jadi besok saya akan datang di kelas Ibu untuk melakukan supervisi yang nanti saya akan melihat dan mungkin mencatat hal-hal yang memang terjadi dalam kelas ya Bu ya. Baik, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya apa kira-kira Bu? Ini tentang CGP ya? Ya, tentang yang kita coaching inilah. Oh, tentang yang ibu coaching. Saya ini menjadi gambaran buat saya nantinya ya ketika saya masuk ke dalam kelas ya. Okay. Jadi bisa buat persiapan untuk saya nanti hari Rabunya. Oke, baik. Terima kasih Ibu ya. Jadi terima kasih atas waktunya. Terima kasih Ibu sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di pra observasi. Sampai ketemu di kelas nanti di kegiatan observasi kelas. Baik, demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di observasi kelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Gimana kabarnya siang hari ini? Siap belajar lagi ya? Ibu absen dulu sebelumnya. Masuk semua? Siap masuk, Bu. Adit Agung Pramono. Saya. Alia Mahalani Putri. Masih ingat pelajaran dari minggu lalu? Masih. Kemarin tujuan pembelajaran kita yang pertama itu adalah memahami perkembangan ilmu geografi. Untuk TP yang kedua, mengidentifikasi objek dan ruang. Kemudian kita masuk ke TP yang kedua. Nah, ini subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama yang A sudah kita pelajari minggu lalu. Kemudian kita masuk ke yang B, objek studi geografi.
Yang mau presentasi maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi. Ada yang belum paham sampai di sini? Sudah. Semuanya sudah paham ya atas presentasi dari kelompok 1 tadi ya. Oke, Ibu akan merefleksikan tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Apa yang menurut kalian paling sulit untuk dipahami? Yang paling sulit masuk ke pemikiran kalian dari fenomena ini? Nah, dari objek material dan objek formal apa saja? Ya kira-kira sulit sekali. Apakah dari litosfer, atmosfer, hidrosfer? Objek formalnya, di mananya? Dari pendekatan-pendekatannya, pendekatan keruangan, pendekatan lingkungan dan kewilayahan. Oke, untuk mempelajari geografi kita melakukan Oke, saya cukupkan sampai di sini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Fajrati Ningrum, calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 1 Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Saya masih ditemani oleh Ibu Desir Anasari sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Baik, di percakapan pasca observasi saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Di sini ada beberapa pertanyaan ya Bu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan jalannya kegiatan observasi yang sudah berlangsung? Baik Bu, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Mungkin perasaan saya agak sedikit gugup ya Bu, karena saya belum terbiasa di observasi dan di supervisi. Tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar semuanya. Oke, baik, terima kasih Bu. Jadi mungkin karena tidak pernah diobservasi ya Bu ya, jadi merasa gugup, merasa nervous. Benar. Tapi ya alhamdulillah sudah berjalan. Baik. Untuk yang pertanyaan kedua, bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas dan langkah-langkah atau mungkin tahapan-tahapan yang memang Ibu lakukan di dalam kelas tersebut. Oke, area yang saya ingin kembangkan itu untuk peserta didik saya itu adalah literasi pada mereka, kemudian kolaborasi antar kelompok yang perlu dikembangkan di kelas saya kemarin ya Bu ya. Kemudian langkah-langkah yang saya terapkan yang pertama itu adalah saya sebelum masuk ke kelas itu membuat RPP terlebih dahulu. RPP-nya RPP yang berdiferensiasi dan terintegrasi. Kemudian pembelajaran saya akan membagi kelas ke dalam kelompok-kelompok kecil agar mereka dapat melakukan diskusi dengan kelompoknya untuk menemukan hal-hal yang saya anggap
harus mereka pelajari. Oke, baik. Jadi yang memang Ibu kembangkan area pengembangannya itu yaitu literasi dan kolaborasi. Itu sangat bagus sekali, Bu ya. Kemudian untuk langkah-langkahnya Ibu sudah mempersiapkan jelas yang pertama untuk RPP atau modul ajar. Memang ya Bu ya, untuk kita sebelum memasuki kelas itu sebaiknya kita memang sudah membuat RPP atau modul ajar Ibu ya, biar lebih siap saja gitu. Kemudian Ibu juga membagi kelompok kecil, kemudian menjadikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, baik, sudah cukup baik. Untuk yang pertanyaan yang ketiga, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan tadi? Apakah memang sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau mungkin kurang? Untuk yang kemarin Bu ya, alhamdulillah berjalan dengan baik walaupun masih ada sedikit kekurangan, tapi tidak banyak kekurangannya, hanya sedikit saja. Oke, jadi kalau untuk area pengembangan sebenarnya sudah berjalan lancar. Kalau misalnya kekurangan ya wajar ya Bu ya. Benar. Oke, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, menurut Ibu apa kekurangan atau mungkin kendala saat melakukan proses melakukan pembelajaran di dalam kelas? Menurut pengamatan saya atau penglihatan saya di dalam kelas itu masih ada siswa yang kurang aktif dalam berdiskusi kelompok. Walaupun sudah saya bagi dalam kelompok kecil ya Bu ya, belum bukan kelompok besar, tapi masih ada siswa yang kurang aktif berperan di dalam kelompok itu. Oke, jadi kekurangannya itu kurang aktif. Kurang aktifnya itu dalam artian seperti apa Bu? Dia mungkin atau tidur atau gimana gitu? Kurang aktifnya itu seperti dia hanya diam saja. Mungkin karena kekurangan atau minat bacanya dari literasinya itu dia kurang. Jadi mungkin keaktifan di kelasnya juga dalam berkomentar memberikan pendapat dia sangat kurang sekali. Oke, jadi kurang aktifnya itu minat bacanya. Jadi cuma Minat diem aja, bacanya, tidak iya. mungkin banyak omong dalam kelompok itu Iya, ya. benar sekali. Oke, baik. Kemudian kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Alasannya karena kurang konsentrasi, mereka paginya belum sarapan, kurang membaca atau kurang paham dengan materinya. Alasannya seperti itu. Kemudian kesulitan lagi yang saya temukan ya Bu ya pada diri saya sendiri itu adalah manajemen waktu bagi saya. Saya tidak sedikit banyak kekurangan waktu karena mereka mengerjakan tugasnya sangat lama sekali, bahkan sampai waktu istirahat mereka belum selesai. Baik, jadi tadi kurang konsentrasi. Mungkin dalam artian kalau pagi itu anak-anak jarang sarapan gitu kan Bu ya, bisa jadi juga. Oke, baik. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan tersebut? Kalau menurut saya sih lebih cepat lebih baik Bu ya. Insya Allah kalau misalnya di akhir pembelajaran saya akan mencoba ingatkan terus dan ingatkan kembali kepada siswa bahwa pentingnya sarapan di pagi hari, pentingnya membaca sebelum kita ke sekolah itu sangat penting sekali bagi mereka agar pengetahuan mereka lebih berkembang lagi sebelum siap memulai pembelajaran. Oke, baik. Jadi kalau bisa ya lebih cepat lebih baik. Baik, terima kasih Bu. Akhirnya kegiatan supervisi akademik dalam pasca ini sudah selesai. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu berikan. Semoga bisa bermanfaat ya Bu ya untuk kita semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.